warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aufa Zakia Aziza dari kelas 2024C dengan NPM 2421511104. Nah, tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta Matematika Sekolah yang diampu oleh Bapak Hedi Hermanto, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas soal nomor 1 dari soal UTS pada mata kuliah Kapitas Lekta Matematika Sekolah Menengah, di mana soalnya seperti yang ada di depan kita, diketahui akar-akar persamaan kuadrat min px kuadrat ditambah qx min r itu sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jadi akar-akar persamaan dari min px kuadrat plus qx min r itu adalah x1 dan x2. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu k per x1 dan k per x2. K per x1 dan k per x2. Bentar. Nah, dengan k-nya itu adalah anggota bilangan real. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat menggunakan sifat-sifat persamaan kuadrat, di mana sifat-sifatnya itu, sifat yang pertama, jika x1 ditambah x2 itu hasilnya adalah min b per a, dan jika dikalikan x1 dan x2 itu hasilnya adalah c per a, di mana a-nya itu adalah min p. Nah, dilihat dari koefisien dari suku yang pertama. Nah, selanjutnya B-nya itu adalah Q, jadi koefisien dari suku kedua. Q dan C-nya berarti adalah konstantanya, di mana konstantanya itu adalah min R. Nah, selanjutnya kita substitusikan ABC ini ke X1, X2, di mana X1 tambah X2 itu tadi gimana katanya? Min B per A, di mana min B itu adalah B-nya adalah Q, berarti min Q per A-nya adalah min P. Jadi, X1 tambah X2 itu adalah Q per P. Selanjutnya X1 dikali X2. Biar nggak bingung, kita pisahin dulu deh. X1 X2 itu jika dikalikan katanya C per A, di mana C-nya itu adalah min R dan A-nya itu adalah min P. Jadi X1 dikali X2 itu adalah R per P. Oke, setelah kita tahu X1 jika ditambah dengan X2 itu adalah Q per P, dan jika dikalikan itu R per P, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan baru dari akar-akar yang baru, di mana akar-akar yang barunya itu tadi adalah akar pertamanya itu adalah K per X1 dan akar keduanya adalah K per X2. Caranya sama seperti tadi, mensubstitusikan ke dalam persamaan sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Oke, langsung aja. Berarti K per X1 ditambah K per X2. Ini untuk persamaan untuk yang pertama. Kita samain dulu penyebutnya menjadi X1 dan X2. Berarti K dikali X2 ditambah K kali X1. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena X1 dikali X2 dibagi dengan X1 berarti hasilnya X2, dikalikan dengan K berarti X2, KX2. Nah, selanjutnya X1 kali X2 dibagi dengan X2 itu adalah X1 dan dikalikan dengan K menjadi KX1. Nah, selanjutnya karena ada variabel yang sama, kita bisa keluarkan si variabel yang sama. Nah, variabel yang sama di sini kan K, berarti yang dikeluarkan adalah K. K-nya kita keluarkan. Jadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, kenapa sih K-nya X1 dan X2 itu ditukar? Padahal yang awalnya itu X2-nya itu yang di depan, sedangkan X1-nya yang di belakang. Nah, karena penjumlahan itu mempunyai sifat, di mana sifatnya itu adalah mempunyai sifat komutatif, yang artinya pertukaran. Jika ditambah X1 ditambah X2 itu hasilnya akan sama dengan X2 dikali X1. Nah, langsung aja kita K sama dengan K X1 tambah X2, kita tahu berapa? Q per P. Q per P. Dan X1 dikali X2 itu adalah R per P. Berarti R per P. Nah, kita lanjutkan penyelesaiannya. Berarti K kali Q per P dikali dengan ini P ya. Ini P. Nah, jadi P per R. Nah, karena di sini ada yang sama, kita bisa bagi. Nah, hasilnya berarti K per R. Jadi K per X1 ditambah K per X2 itu hasilnya adalah K per R. Selanjutnya kita selesaikan dengan sifat yang kedua, yaitu perkalian, di mana K per X1, biar nggak bingung kita kasih pembatas kayak yang tadi. Nah, oke ya. Dikali K per X2. Nah, hasilnya berarti K kuadrat per X1 dikali X2, di mana X1 dikali X2 tadi hasilnya berapa? R per P.
sama dengan K kuadrat per R per P. Berarti K kuadrat dikali P per R, hasilnya adalah K kuadrat P per R. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bentuk dari K per X1 dan K per X2 jika ditambahkan dan jika dikalikan. Nah, setelah kita tahu hasilnya, selanjutnya kita masukkan atau substitusikan ke dalam bentuk persamaan yang bentuk persamaan umum dari persamaan kuadrat, di mana bentuk persamaan umumnya adalah di sini X kuadrat min, nah harusnya itu X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2. Nah, ini kan persamaannya itu masih yang lama. Sekarang persamaannya katanya suruh yang baru, di mana persamaannya itu adalah K per X1 dan K per X2. Berarti sama dengan 0. Nah, kita ubah jadi X kuadrat min K per X1 ditambah K per X2 dikalikan dengan X ditambah dengan K per X1 dikali K per X2 sama dengan 0, dimana kita tahu bahwa K per X1 tambah K per X2 itu tadi hasilnya adalah dikurangi K per R ditambah hasil dari ini yaitu K kuadrat P per R sama dengan 0. Nah, sebenarnya sampai sini juga boleh dan selesai. Namun karena masih pecahan, karena kalau masih pecahan kayak nah maka dari itu kedua ruas bisa kita kalikan dengan R. Tapi boleh kok kalau misal selesai pengerjaannya sampai sini. Tapi jika lo mau lebih sederhana, kedua ruasnya ini kita bisa kalikan dengan R. Nah, menjadi R X kuadrat min kaki ditambah K kuadrat dikali P sama dengan 0. Oke, selesai. Oh iya, X-nya hilang. Di sini akan ada X. Nah, jadi hasil akhir dari atau persamaan baru dari akar-akar yang baru itu adalah R X kuadrat min kaki X plus K kuadrat dikalikan dengan P sama dengan 0. Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan soal nomor 1 dari soal UTS Kapita Selekta Matematika Sekolah dari Oke, mungkin sekian video pembahasan soal nomor 1 dari soal Kapita Selekta Sekolah Menengah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.